semuanya, selamat pagi Pak Aris dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Pada hari ini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengetahuan saya mengenai profesi data analis. Nah, kenapa sih hari ini saya ingin menceritakan tentang profesi data analis? Jadi, profesi data analis sendiri itu adalah profesi yang ingin saya capai nanti saat saya dewasa setelah saya lulus kuliah. Nah, setelah lulus kuliah, seperti aku sudah bilang, aku ingin menjadi data analis. Nah, data analis itu apa sih? Data analis itu adalah seorang profesional yang dia tuh tugasnya mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan juga menginterpretasikan data yang ada di dunia nyata untuk diolah menjadi data nanti menjadi dasar untuk mengambil keputusan di sebuah organisasi, usaha perorangan maupun di perusahaan. Nah, informasi yang didapetin sama data analis ini nanti bakal digunakan untuk pengambilan keputusan gitu. Tapi jadi data analis itu, sebuah profesi itu kan tidak semuanya hanya mengenai apa yang dikerjakan. Jadi buat aku sendiri, buat aku pribadi, menjadi data analis itu adalah sebuah ketulusan hati dalam membantu orang lain untuk mengambil keputusan yang sebaik-baiknya, untuk mengambil keputusan yang paling tepat dengan perhitungan yang sesuai. Jadi aku tuh pengen jadi data analis karena aku juga mau jadi penghubung antara data yang ada dan juga kenyataan yang sedang dihadapi mungkin oleh perusahaan tersebut, oleh orang maupun oleh organisasi tersebut untuk mencari kejelasan dari data yang ada, mencari kejelasan yang ada, dan juga mengubah informasi mentah menjadi informasi yang jauh lebih bermanfaat. Kalau misalnya tidak ada data analis, nanti data-data tersebut hanya akan menjadi data biasa yang terurai. Tapi dengan adanya profesi data analis, data-data tersebut bisa menjadi lebih bermanfaat untuk kelangsungan dan juga kelancaran kedepannya untuk perusahaan, usaha perorangan maupun untuk organisasi tersebut. Nah, terus yang ketiga adalah tujuanku. Tujuanku menjadi data analis itu bukan hanya karena aku mau berpenghasilan mapan. Jadi seperti yang kita tahu di masa-masa sekarang ini, profesi data analis itu banyak yang membutuhkan. Mungkin tidak banyak yang tahu kalau sebenarnya data analis itu adalah jurusan dari sistem informatika, terus teknik informasi itu biasanya pekerjaannya salah satunya adalah menjadi data analis. Nah, di sini aku tuh mau jadi data analis bukan hanya karena sekarang lagi dibutuhkan juga oleh banyak perusahaan dan juga bukan hanya supaya bisa hidup mapan, tapi aku juga mau menjadi bermanfaat bagi banyak orang dengan kemampuan yang aku punya. Jadi aku sendiri adalah orang yang memang suka melihat pola, terus mengikuti tren dan juga melihat permasalahan yang ada. Dengan apa yang aku sukai itu, aku ingin mengolah hal tersebut untuk menjadi lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi orang lain. Makanya aku memilih untuk menjadi seorang data analis. Nah, di sini tujuanku itu supaya aku bisa memecahkan masalah. Gimana sih caranya aku bisa membantu untuk mengambil keputusan, mengambil data yang faktual dan juga akurat, dan juga menghindari salah langkah yang kemungkinan akan terjadi jika tidak benar-benar diprediksi, diinterpretasi data yang ada. Lalu tentu saja kalau misalnya mau menjadi data analis harus ada persiapan yang aku lakukan. Nah, persiapan seperti apa saja yang udah aku lakukan selama ini? Jadi yang pertama, kalau misalnya aku mau mencapai cita-citaku, aku harus menguasai beberapa bahasa pemrograman. Karena dalam melihat data, mengecek data dan sebagainya, semuanya akan diinput dengan sebuah program. Nah, di situ ada bahasa-bahasa yang harus bisa aku gunakan seperti bahasa Python atau bahasa R. Nah, dengan ini tentu saja aku sudah memilih jurusan kuliah yaitu teknik informasi yang akan aku lakukan, yang akan aku lanjutkan nanti setelah lulus SMA. Terus selain itu aku juga harus bisa penguasaan pengolahan data dan juga pemahaman statistika dan juga matematika dasar. Nah, selama ini aku sudah belajar banyak hal mengenai statistika dan juga matematika. Sejak aku mulai bersekolah itu sudah ada pengenalan dasar tentang statistika dan juga matematika. Sampai di SMA ini aku selalu fokus dalam pelajaran matematika dan juga terutama statistika dan juga informatika. Nah, terus untuk mengumpulkan semua hasil analisis itu tadi, aku juga perlu menguasai kemampuan visualisasi menggunakan perangkat lunak, dan tentunya itu
aku juga perlu memiliki kemampuan analitis yang baik. Dengan ini, aku sekarang sudah mulai mengikuti tren-tren yang ada, sehingga nantinya saat bekerja aku sudah tidak kaget dengan bagaimana caranya aku bisa mengikuti tren pasaran yang ada. Apalagi data analis itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang maupun jasa supaya mengetahui apa saja yang sedang dibutuhkan konsumen saat ini, bagaimana prospek kedepannya, seperti itu. Nah, selama ini aku sudah mengikuti itu, dan juga aku juga sudah belajar untuk melakukan beberapa visualisasi menggunakan perangkat lunak, seperti menggunakan table chart di Microsoft Excel maupun di spreadsheet. Nah, lalu selanjutnya, apa tantangan yang bakal aku hadapi nanti kalau misalnya selama persiapan sampai nantinya aku menjadi seorang data analis. Nah, dalam perjalanan menjadi data analis tentu bakal ada banyak sekali tantangan yang bakal aku hadapi. Nah, bisa saja nanti saat persiapan aku merasa capek dan overwhelmed karena pekerjaan ini itu tuh juga tidak secara spesifik dipelajari di jurusan kuliah yang akan aku ambil, yaitu teknik informasi. Tetapi di situ aku akan lebih belajar ke perangkat lunak komputer dan lain sebagainya. Jadi aku masih perlu mempersiapkan diri dan tidak merasa kecapean dan benar-benar harus fokus selama masa-masa kuliah nanti. Terus nanti juga pastinya ada tantangan dalam perjalanan menjadi data analis ini, bahwa ada data yang kualitasnya itu tidak sesuai dengan apa yang aku butuhkan, ada ketidakcocokan data tentu saja, terus juga ada juga data yang tidak teratur. Jadi dengan adanya data-data ini, tentu saja apa yang mau aku lakukan, apa yang mau aku capai, dengan bagaimana cara nanti aku menginterpretasikannya, itu pasti akan agak sulit. Kenapa? Karena data-data yang kurang konsisten. Tapi ini semua nanti bisa dihadapi dan juga bisa dilakukan dengan baik apabila aku benar-benar lebih teliti dan juga menjaga tubuhku tetap sehat dan juga tetap semangat, supaya semuanya ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak mengecewakan orang yang akan aku bantu. Lalu untuk proses masa depan, itu data analis itu sangat dibutuhkan di bidang teknologi, keuangan, kesehatan, bahkan pendidikan. Nah, perkembangan big data dan juga kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence, yaitu AI, itu turut meningkatkan permintaan terhadap data analis, karena di masa depan tentu saja big data dan juga AI itu butuh prospek ke depan, butuh bagaimana pekerjaan apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.